Semenjak kita lonceng produk dan peresmian rumah produksi, sudah ada 100 orang lebih Mas yang sudah menggunakan pupuk kita. Dan itu sudah menyerap 30 ton pupuk organik yang sudah kita buat. Rata-rata masyarakat ini maunya yang instan-instan saja Mas, yang cepat-cepat seperti itu. Kalau organik itu kesannya kan lama, tapi sebenarnya tidak juga. Sebenarnya sama juga. Terus kemudian ketika nanti kita sukses, jangan pernah tinggi hati, jangan pernah sombong, dan jangan terlalu cepat berpuas diri. Kita harus merendah serendah-rendahnya dan sampai-sampai orang lain tidak bisa merendahkan kita. Baik, perkenalkan, nama saya Supriyanto dari Desa Sendang, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Untuk aktivitas saya keseharian sebagai penyuling daun cengkeh, bertani untuk pribadi dan menjadi ketua kelompok untuk di Koperasi Berkah Abadi Wilis. Sekarang sudah 45 Mas. Mulai awal kita menyuling itu sudah kurang lebih 15 tahun Mas. Dan itu satu-satunya saya yang masih bisa berjalan sampai saat ini. Sebenarnya saudara kita yang ada di Trenggalek ada di bidang penyulingan ini. Jadi kita ke sana terus akhirnya terinspirasi, terus tanya-tanya, akhirnya kita dibuatkan ini juga. Karena kita modal masih belum ada Mas, dulu itu dipinjami atau dibikinkan nanti sewa. Waktu itu saya ingat sekali masak itu 25.000. Tantangannya sebenarnya cuaca Mas, karena untuk penyulingan daun cengkeh ini kalau cuaca musim penghujan ini masalah. Kita cenderung merugi karena kadar airnya terlalu tinggi, minyaknya cuma sedikit. Tidak kesusahan ya Pak nyari daun cengkeh untuk disuling? Kalau awal-awalnya enggak kesusahan Mas, tapi untuk sekarang, karena apapun sekarang ini usaha yang sekiranya bisa berjalan, banyak yang lain yang ikut juga. Banyak tempat yang bikin seperti kita. Sebenarnya awal kita menyuling itu kan yang kita suling sebenarnya nilam, bukan cengkeh. Untuk minyak wangi itu Mas. Dari situ karena hasil panen dari masyarakat tidak mencukupi, akhirnya kita ke situ tanam sendiri. Kalau mengajak masyarakat kayaknya susah Mas, karena tanaman nilam ini kalau nanti seandainya tidak laku, itu dimakan juga tidak enak juga, tidak bisa. Terus dikasihkan ternak juga tidak mau juga. Dari situ waktu menanam itu kan lama untuk panennya, itu di sela-selanya itu kasih tanaman seperti kacang, jagung, dan ternyata itu cukup untuk membayar sewa lahannya Mas, dari hasil sampingannya itu atau tumpang sarinya itu. Dulu awalnya masih mungkin ya 1 hektar, tapi sewa, kita tidak punya lahan sendiri. Sekarang ada 2 hektar, tapi kerjasama dengan perhutani juga. Kan kita semua sudah bertani juga berternak Mas. Waktu itu ada kesulitan pupuk bersubsidi, terus akhirnya kita mencari jalan keluar bagaimana supaya rumput kita bisa terpupuk, bisa hijau kembali. Karena rumput gajah itu tidak ada pupuknya, bersubsidi itu tidak dikasih. Akhirnya kita bikin satu kelompok untuk membuat pupuk organik. Waktu itu untuk mencukupi kebutuhan anggota lah, untuk dijual itu dulu belum. Kegiatan kelompok ini, unit yang sudah ada ini mengelola pupuk organik, beternak. Ke depan nanti akan silase Mas, karena perkembangan kambing kita semakin banyak, lahan rumputnya berkurang. Nanti kalau menghadapi musim kemarau itu kita kasih silase nanti ternak kita. Di sini tercipta lapangan kerja Mas, untuk pengadaan bahan baku produksi ataupun fermentasi ataupun penggilingan ataupun pengemasan dan distribusi ke masyarakat. Dan di situ nanti akan ada ekonomi yang berjalan yang akan membantu teman-teman anggota untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ketika kita mencari bahan baku itu kan nanti ada nilainya Mas. Teman-teman itu belinya di masyarakat itu mungkin 15.000 atau 17.000. Nanti sampai ke rumah produksi ini kita beli ke 20.000
artinya ada sisa sedikit itu. Awalnya kita cari bahan bakunya dulu, kotoran kambing. Untuk mencari tambahan yang lain ke kandang ayam itu kita perlu serbuk gergaji sedikit. Proses fermentasi nanti kita taruh seperti itu di tempat fermentasi itu 20 cm kurang lebih tebalnya, nanti kita kasih serum yang kita buat sendiri juga, terus kemudian kita tambahkan sekam bakar, kita tambahkan abu jerami, kita tambahkan serbuk gergaji seperti itu, dari lapis ke lapis seperti itu. Serum itu juga berasal dari limbah pertanian, Mas. Itu dari sayur-sayuran seperti sawi, seperti tomat, seperti nanas, seperti pisang. Limbahnya kita jadikan serum itu. Sehingga manfaatnya serum ini adalah sebagai nutrisi buat tanaman juga, Mas. Bisa digunakan untuk menghilangkan bau atau kotoran dalam kandang. Yang sudah merasakan manfaatnya masyarakat di sini sudah, Mas, peternak ataupun petani. Kalau untuk peternak ya untuk memupuk pakan ternaknya. Terus kalau petani ya untuk tanaman pangan dan sebagainya. Dan akhir-akhir ini sudah agak digemari masyarakat, Mas. Artinya semenjak kita lonceng produk dan peresmian rumah produksi sudah ada 100 orang lebih, Mas, yang sudah menggunakan pupuk kita. Dan itu sudah menyerap 30 ton pupuk organik yang sudah kita buat. Dan menurut saya itu adalah pencapaian awal yang baik, Mas, karena masalah di pupuk organik di pemasaran. Yang sudah bagus itu di sayur-sayuran, Mas. Sangat cocok sekali, baik dari tomat, dari cabai, terong. Sangat bagus sekali untuk itu, Mas. Di sawi dan sebagainya itu bagus. Untuk teman-teman saat ini masih mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Tapi juga ada yang sudah mulai dijual karena dikonsumsi sendiri tidak habis, akhirnya dibawa ke pasar. Dan untuk saat ini sudah banyak, Mas, yang mau menerima sayur organik itu sudah banyak, walaupun harganya masih sama dengan tanaman atau sayur-sayuran non-organik seperti itu. Sebenarnya ini yang sangat sulit. Karena rata-rata masyarakat ini maunya yang instan-instan saja, Mas, yang cepat-cepat seperti itu. Kalau organik itu kesannya kan lama, tapi sebenarnya tidak juga. Sebenarnya sama juga, tergantung bagaimana kita menaruhnya atau kita mengaplikasikannya, Mas. Sebenarnya tidak lama juga, artinya 1 minggu sudah kelihatan hasilnya. Artinya waktu kita pupuk itu ada perkembangan. Biasanya kalau pakai pupuk organik nanti tumbuh gulmanya banyak atau tumbuh rumputnya cepat. Ini yang susah, Mas. Sebenarnya dipakai pupuk kimia atau pupuk organik, rumput itu kan tetap tumbuh, Mas. Kalau untuk tidak menggunakan pupuk terus tetap tumbuh kan tetap tumbuh juga. Menghilangkan ini yang susah. Maunya orang kan tanamannya baik-baik, subur. Tapi kalau rumput itu kan selalu ada, walaupun tidak dipupuk organik juga. Artinya pakai pupuk kimia pun seperti itu juga. Bikin pupuk organik dan aktivitas pembuatan pupuk organik yang support siapa, Pak? Dari Pegadaian, Mas, yang support kita apapun, termasuk rumah produksinya, termasuk pelatihan, dan ini mesin penggiling. Apa yang jenengan rasakan ketika dapat bantuan tadi? Ya jelas teman-teman senang, Mas, apapun fasilitasnya sudah ada. Terus ketika kita membuat pupuk juga hasilnya bagus karena sudah didampingi ahlinya. Bahkan ada yang senior kita yang dari Universitas Sudirman, Mas, Profesor Tamat, ada Profesor Lukas. Setelah ini rencana kelompok ini mau bagaimana? Ya sementara mau fokus dulu, Mas, dengan unit yang sudah ada, karena kita pastikan untuk pupuk ini bisa diterima masyarakat lebih luas. Terus kemudian kambing ini juga harus sukses, karena juga kita ada tanggung jawab nanti untuk hasilnya itu 10% untuk anak yatim dan duafa. Dan ke depan memang silase yang akan kita buat untuk program selanjutnya. Yang sudah kita buat ini ada pupuk organik yang pertama. Kemudian yang kedua ada serum atau enzimatik ini. Terus kemudian yang ketiga ada pestisida nabati, Mas. Terus kemudian yang keempat ada pupuk organik cair atau POC. Aktivitas panjenengan di kelompok pembuatan pupuk ini tidak benturan atau tidak menyita waktu ya, Pak? Pernah menyita waktu juga, artinya ketika ada acara seperti ini, waktu kita bekerja kan jelas berbenturan waktunya. Tapi ya masih bisa kita sikapi lah. Sebelum kita menyuling itu setelah kita bekerja menjadi TKI ke luar negeri, Mas.
Terus pulang ke Indonesia, awalnya bukan menyuling juga. Kita pernah mencoba usaha yang lain. Pernah menjadi penjual bakso, penjual bunga. Pernah menjadi supplier kayu untuk pabrik plywood. Pernah bertani juga, pernah Mas. Menjadi TKI sebenarnya kan untuk mencari modal saja Mas. Karena kita terakhir juga sebagai keluarga yang bisa dikatakan kurang juga lah waktu itu. Jadi setelah kita mendapatkan sedikit modal, baru kita buat usaha di Indonesia. Momen paling terburuk saya ketika gagal bertani Mas. Bukan gagal produksinya, bukan gagal kita nanamnya, bukan. Tapi gagal di pasarnya Mas. Waktu itu kita pernah menanam cabai itu 2 hektar lebih Mas. Dan itu kita sudah bisa berdayakan masyarakat sekitar kita. Sebenarnya waktu itu 16 orang sudah saya ajak kerja. Tapi ketika panen harganya itu betul-betul hancur Mas waktu itu Mas. Dan tidak pulang itu, modal sama sekali tidak pulang waktu itu. Karena harga cabai di 2.500 itu tidak mencukupi untuk operasional apapun. Baik pemetian dan sebagainya, pengobatan itu tidak mencukupi Mas. Untuk bangkitnya tertolong lagi dengan penyulingan ini Mas. Makanya saya masih menyukai di dunia pertanian karena yang menolong saya berkali-kali di sini. Bahkan dari limbahnya saja Mas. Limbahnya pohon cengkeh itu, tangkainya dan daunnya itu saja. Itu yang menolong berkali-kali. Terus untuk yang akhir-akhir ini mungkin dalam hidup saya Mas, dalam sejarah hidup saya untuk kegagalan yang paling besar di tahun 2020. Waktu itu kita menanam porang yang waktu itu booming. Kita nanamnya itu 5 hektar Mas pribadi. Itu lahan kita sewa, bibitnya waktu itu mahal. Sama juga gagalnya bukan di merawatnya atau kita produksinya yang gagal, tapi harga pasarnya juga. Dari 5 hektar itu karena panennya kita waktu itu harganya tidak bagus atau cuma 3.000 itu juga habis juga, kita panen habis, tak dipanen habis juga Mas. Karena di lahan itu kalau lama tidak dipanen juga busuk juga Mas. Akhirnya modal kemarin itu hampir 250 juta itu kembali 25 juta saja. Baru kita panen bulan ini harganya 5.500 dan sekarang 7.000. Ini Mas. Sebenarnya kalau yang paling saya senangi di pertanian itu prosesnya Mas. Dari menanam, merawat. Itu di situ kita ada harapan yang tinggi sebenarnya Mas. Terus ketika tanaman kita sudah tumbuh subur, hijau, itu kita ke kebun itu sudah senang sekali. Lelah kita kerja 1 hari itu kalau kita ke kebun sudah hilang Mas. Tapi masalahnya ya cuma mau panen nanti kan ada 2 kemungkinan di situ. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baharudin Rahman. Kegiatan sehari-hari saya sebetulnya mengajar Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Awal mula saya itu bertani sebetulnya atau bekerja dalam bidang pupuk diawali dari tahun 2012. Tahun 2012 itu saya ada kegiatan, ada di volunteer panti sosial anak asuh itu. Pada saat itu sedang menerima hafalan di juz 30 surat Abasa, kalau tidak salah ayat 23 dan ayat 24. Ketika ada 2 anak santri itu sedang hafalan tahfiz ke saya, kemudian di ayat 23 dan 24 anak-anak santri tersebut saya suruh berhenti untuk tidak melanjutkan setoran hafalan. Bunyinya ini adalah kallala mayaqdi ma'amaroh walianzuril insani ila ta'amihi. Terjemahan bebasnya adalah sekali-kali jangan begitu Bahar, sebetulnya kamu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Saya berpikir perintah Allah itu banyak untuk diri kita, kemudian kepada manusia, kepada Allah itu sendiri, itu banyak perintah-perintah Allah yang disuruh kita berbuat baik. Tapi pada saat itu saya seperti terbesit dalam pikiran saya, berarti saya belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Sampai dalam ayat 24 di situ, kamu Bahar memperhatikan apa yang kamu makan. Sebab dari yang kita makan, kemudian sampai kepada diri kita, badan kita, kemudian melahirkan energi. Oh, berarti saya harus memperhatikan apa yang saya makan. Berarti makan atau itu dari nabati atau dari hewani. Kalau makanan misalnya sayuran, saya harus melihat dan harus perhatikan dari mana proses tanaman tersebut. Tanah tersebut hidup di mana? Oh, dari tanah. Oh, tanah berarti saya kesimpulan tanah yang baik dan tanah yang subur berarti akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang subur. Nah, dari situ saya mulai berpikir dan mencoba bagaimana tadi agar tumbuhan itu subur berarti harus tanah yang subur. Berarti manusia harus menjaga tanahnya. Kalau tidak dijaga berarti tidak akan subur pula apa yang ada di
atas tanah itu sendiri. Nah hari ini kan kita hanya mungkin, maaf tanda kutip, beribadah saja. Tapi bagaimana memakmurkannya, menjaganya? Tugas siapa menjaga bumi? Kalau bukan kita sebagai manusia, semuanya harus menjaga bumi. Artinya menjaga bumi, jangan buang sampah sembarangan, jangan meracuni tanah, jangan merusak tanah. Kan tidak ada yang hari ini mau menjaganya itu. Awalnya PT Pegadaian Wilayah Bogor pada saat itu memberikan sumbangan kepada salah satu panti sosial yang saya pada saat itu menjadi volunteer di dalamnya. Pada satu titik tertentu di kurang lebih di 2017-18 itu kami mencoba untuk memberikan agar PT Pegadaian itu memberikan sesuatu yang produktif, bukan hanya sebatas konsumtif. Maka pada saat itu PT Pegadaian memberikan bantuan kepada panti sosial anak asuh itu berupa aquaponik. Kemudian kami di panti sosial anak asuh itu diberikan pelatihan, semacam pelatihan, tapi hanya 1 kali pada saat itu yang saya ingat. Tapi kan kegiatan ini harus berjalan, walaupun hanya edukasi sementara 1 kali gitu. Kami akhirnya mencoba dengan apa yang saya dapati tahun 2012, praktek-praktek kecil, saya coba bagaimana melaksanakan kegiatan produktif tersebut agar ini bisa dimanfaatkan bagi anak-anak asuh pada panti sosial anak asuh tersebut. Alhamdulillah itu berjalan, PT Pegadaian suatu saat melihat produktivitas di panti sosial tersebut. Kemudian dianggap berhasil, kemudian ditawarkan lagi kami, apa yang bisa kami bantu lagi. Pada saat itu PT Pegadaian TJSL memberikan greenhouse yang sangat luar biasa, saya pikir. Kemudian diberikannya kandang domba, dan alhamdulillah bisa berkembang. Sampai hari ini, kalau saya perhatikan itu kurang lebih dari 6 ekor itu sampai mencapai 56 ekor, itu pun sudah dijual untuk akikah, dijual untuk kurban, dan seterusnya. Sebenarnya profesi yang paling membuat orang tenang itu di pertanian. Cuma seperti itu keadaan pasar kita yang menjadi masalah. Ini Mas, untuk mensyukuri apa yang ada walaupun sedikit itu perlu kita syukuri. Karena kalau sudah ada terus kita mau yang lebih, bukan malah bertambah Mas, malah berkurang. Artinya seperti ini, sudah ada sedikit, kita kumpulkan sedikit demi sedikit. Untuk usaha yang lain habis juga. Saya ini orangnya termasuk suka tantangan seperti itu Mas. Makanya sudah semua pekerjaan yang ada di sini itu mungkin saya sudah pernah mencoba. Cuma yang mampu bertahan ini Mas, di limbah daun cengkeh ini. Untuk teman-teman, khususnya semua anggota kelompok ataupun semua anggota koperasi berkabah di Wilis, ketika kita ada masalah dalam usaha, janganlah berputus asa. Kita harus tetap bertahan, kita harus tetap berjuang, harus tetap semangat, dan bahkan harus tetap kompak. Karena harapan impian kita sebagai koperasi masih sangat jauh. Terus kemudian ketika nanti kita sukses, jangan pernah tinggi hati, jangan pernah sombong, dan jangan terlalu cepat berpuas diri. Kita harus merendah serendah-rendahnya dan sampai-sampai orang lain tidak bisa merendahkan kita. Dengan apapun semua yang sudah ada di sini support dari Pegadaian, saya mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Pegadaian tetap sukses, semakin maju, semakin jaya, sehingga banyak program-program seperti ini di kota lain sehingga membawa kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Saya dari Koperasi Berkabah di Wilis yang berada di Desa Sendang, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Akhirnya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.